Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Haryansah. Saya di sini akan menjelaskan suatu yang dimana kita selalu melakukannya, yaitu komunikasi. Nah, sebagai manusia, pasti kita akan selalu berkomunikasi di setiap harinya, entah itu dengan sahabat, keluarga, teman, ataupun hal lainnya. Nah, yang saya akan bahas kali ini adalah komunikasi massa. Sebelum kita bahas komunikasi massa, tentunya kita akan membahas suatu teori-teori komunikasi massa juga. Nah, pengertian komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak seperti halnya koran, majalah, buku, atau elektronik seperti halnya radio, televisi, dan media lainnya yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang tersebar, yang dilembagakan, yang ditunjukkan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Nah, di zaman ini tentunya kita sangat tergantung oleh media teknologi, yang tentunya kita harus bisa memilih nih bagaimana caranya media teknologi ini menjadikan salah satu sumber informasi atau sumber komunikasi yang baik bagi kita. Nah, sebagai media massa yang baik ataupun memiliki fungsi yang baik, media massa ini berperan penting dalam memiliki suatu ataupun mengubah pemikiran seseorang ataupun khalayak umum. Tentunya dalam mencakup semua itu, kita harus memiliki teori-teorinya, sehingga tujuan media massa kita ataupun tujuan informasi kita bisa memiliki dampak yang baik ataupun tertuju kepada khalayak umum. Di sini saya akan membahas tentang 5 teori komunikasi massa yang mungkin sedikit saya ketahui gitu ya, yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, yang pertama adalah technological determinism theory. Nah, ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Nah, determinism berasal dari kata determine dalam bahasa Inggris yang berarti pengaruh untuk memutuskan atau menentukan sesuatu. Nah, technological berasal dari kata teknologi, artinya pengetahuan tentang cara atau metode dalam melakukan sesuatu. Secara garis besar, cara atau metode yang digunakan untuk membentukkan atau memutuskan sesuatu. Nah, melalui teori ini menegaskan bahwa pola kehidupan masyarakat manusia, khususnya aspek interaksi sosial di antara mereka, ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikuasai itu sendiri. Dalam teorinya, Marshall MC Luhan mengemukakan bahwa teknologi has changed the way we communicate, yang berarti teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Melalui teori ini, MC Luhan ingin menegaskan bahwa pola kehidupan masyarakat manusia, khususnya aspek interaksi sosial di antara mereka, ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikuasai masyarakat itu sendiri. MC Luhan melihat media sebagai hal utama yang menentukan atau mempengaruhi hal lainnya. Maka secara umum, teori ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana teknologi, khususnya media, menentukan bagaimana individu dalam masyarakat untuk memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu, dan melakukan tindakan tertentu. Dampak dari technological determinism itu penemuan dalam teknologi komunikasi menyebabkan perubahan budaya. Yang kedua, perubahan di dalam jenis-jenis komunikasi akhirnya membentuk kehidupan manusia. Ketiga, itu
kita membentuk peralatan untuk berkomunikasi, dan akhirnya peralatan untuk berkomunikasi yang kita gunakan membentuk atau mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Maka dalam hal ini berarti kemajuan teknologi ternyata berpengaruh besar terhadap kehidupan kita dan bisa mengubah cara berpikir, bahkan perilaku. Nah, itu adalah teori yang pertama. Yang kedua adalah teori Diffusion of Innovation Theory, yang dimana teori ini dikembangkan oleh E.M. Roger pada tahun 1962. Latar belakang teori ini munculnya teori ini dimulai pada abad ke-20 tahun 1903 ketika sosiolog Prancis Gabriel Tardy memperkenalkan kurva difusi terbentuk S-Speed Diffusion Curve dalam bukunya yang berjudul The Law of Imitation tahun 1940. Dua orang sosiolog, Bray Ryan dan Neil Gross, mempublikasikan hasil penelitian difusi tentang jagung hibrida pada para petani di Iowa, Amerika Serikat. Teori ini dipopulerkan oleh Evelyn Roger pada 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Nah, esensi teori ini pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru. Nah, itu adalah teori yang kedua, ya. Sekarang adalah teori yang ketiga adalah Usage and Gratification Theory. Nah, teori ini berkembang pada tahun 1940, yakni ketika sejumlah peneliti mencoba mencari tahu motif yang melatar belakangi audiens mendengarkan radio dan membaca surat kabar. Nah, teori ini menyatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk kembali atau untuk memenuhi dan menggunakan suatu media. Nah, pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik dan di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, pengguna media ataupun pengguna media memiliki atau mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, di dalam teori ini menjelaskan bahwasannya manusia ataupun khalayak umum bisa memilih ataupun menentukan sendiri informasi mana yang akan ambil, informasi mana yang memiliki kebaikan untuk mereka. Nah, ini adalah salah satu teori yang ketiga yang mungkin kita sudah pahami gitu, ataupun yang kita sering lihat di dunia nyata ini. Ringkasan teori usage and gratification ini adalah kebalikan dari teori peluru atau jarum hipodermik. Dalam teori peluru, media sangat aktif dalam alveolar beradanya audiens, sementara audiens berada di pihak pasif. Kemudian dalam teori usage and gratification ditekankan bahwa audiens itu aktif untuk memilih mana media yang harus dipilih untuk memuaskan kebutuhannya. Contoh kasus dari teori ini, kita ambil kebutuhan dan kepuasan penonton. Salah satunya dengan menonton acara musik dahsyat yang sebagian besar disukai oleh kaum wanita, khususnya remaja. Para remaja lebih ingin menonton atau mencari kepuasan dengan musik terupdate melewati tayangan acara musik dahsyat di RCTI ketimbang melalui acara lain yang lebih dominan mengikuti acara dahsyat tersebut. Selain itu, para pembawa acara dahsyat humoris yang membuat pikiran kembali segar setelah melihat acara tersebut. Nah, itu adalah teori yang ketiga. Nah,
sekarang adalah teori yang keempat, yang dimana yaitu agenda setting teori. Nah, teori ini menciptakan public awareness ataupun kesadaran masyarakat. Nah, dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Sebagai contoh, tim redaksi Mata Najwa dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu, biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang biasa menarik perhatian publik. Misalnya isu tentang banjir Jakarta, tentang virus corona, tentang Sunda Empire. Bagian operasi agenda setting, agenda media mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang dipikirkan masyarakat. Pengaruhnya dapat berupa representasi agenda publik, presiden, ketetapan, maupun persuasi. Contoh kasusnya, kasus Vita Mulyasari, ibu muda yang dipenjara karena mengeluhkan pelayanan sebuah institusi melalui email di sebuah mailis. Media massa mengeksposnya. Kemudian, dukungan dan simpati bermunculan untuk pembebasannya. Sampai-sampai diadakannya aksi solidaritas koin peduli Prita dalam rangka membantu Prita dalam memperoleh uang untuk bayar denda kepada Rumah Sakit Omni Internasional. Ini merupakan salah satu teori yang keempat, dan sekarang adalah teori yang kelima, yaitu media critical theory. Nah, pengertian kritis memiliki arti umum dari khusus dan khusus. Nah, definisi kritis dengan bersikap kritis tanpa memberikan spesifikasi lebih lanjut. Apa artinya menjadi kritis yang dimaksud, dan teori kritis adalah serangkaian teori yang mengambil pandangan kritis tentang masyarakat dan ilmu pengetahuan manusia atau yang berusaha menjelaskan kemunculan objek pengetahuan mereka. Nah, teori yang tidak spesifik mencakup teori yang tidak mendefinisikan proyek normatif tertentu, tetapi berpendapat bahwa teori kritis adalah tentang keterlibatan politik atau menunjukkan perbedaan antara potensi dan aktualitas. Ini bersangkutan untuk mengeksplorasi cara-cara di mana kategori pemikiran kita mengurangi kebebasan kita dengan menghalangi pengenalan tentang apa yang bisa terjadi. Media critical theory. Media critical theory atau teori media kritis yaitu teori yang menentang teori positivis. Teori kritis ini lebih cenderung mengkritik apa yang mereka lihat. Mengkritik bukan berarti memberi pendapat yang dianggap buruk. Mengkritik adalah memberikan masukan atau gagasan yang mungkin dapat berubah menjadi lebih baik. Critical theory merupakan salah satu bagian dari pandangan positivisme. Sebenarnya, critical theory ini merupakan pengembangan dari pandangan Marxisme dan merupakan gambaran dari neo-Marxisme. Teori ini merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran awal Karl Marx yang belum terpublikasi dan baru ditemukan pada tahun 1900-an. Terutama Paris Manuscript, yang akhirnya dikemukakan oleh beberapa pemikir-pemikir dari Jerman. Tulisan-tulisan ini lebih membahas tentang adanya alienasi manusia, perpecahan dalam kehidupan, dan perlunya pembebasan. Kritis dan media. Teori kritis melihat bahwa media adalah pembentuk kesadaran. Representasi yang dilakukan oleh media dalam sebuah struktur masyarakat lebih dipahami sebagai media yang mampu memberikan konteks pengaruh kesadaran. Reproduksi realitas melalui media merupakan
representasi tarik ulur ideologi atau sistem nilai yang mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Ada sedikit kurang jelas ataupun memiliki kesalahan dalam penyampaian materi kali ini, saya minta maaf untuk semuanya dan saya berlapang dada untuk dikoreksi oleh teman-teman semuanya ataupun oleh dosen pengampu. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran buat saya dan terima kasih untuk semuanya dan tetap semangat. Oke, kita sekarang untuk semangat dalam belajarnya walaupun kita di saat ini di saat pandemi, walaupun kita belajarnya online, walaupun kita tidak bertemu teman-teman, maka kita harus tetap semangat dalam belajarnya. Oke, mohon maaf, sekian dari saya. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.